Ada 7.7 RB Radio, The Way of Inspiration, RB Partner. Buat kamu yang kangen sama regulernya Arbis Night, ya. kita balik lagi ke regulernya Arbis Night nih. Oke, spesial malam minggu ya. Betul. Kalau biasanya ada podcast maca kan, ya. kita kehabisan tema nih. Enggak, maksudnya seasonnya udah habis RB Partner, Udah 20 episode ya. 20 episode. Nah, buat kamu yang kangen mungkin sama podcast Maca, biarin kita sengaja bikin kamu kangen dulu. Oke. Kamu kalau kangen sama podcast Macanya silahkan buka YouTube-nya kita aja. Ditonton dong, di subrek gitu ya. Betul. Di komen-komen juga gitu. Kalau kita bikin konten baru di YouTube atau dimanapun gitu. Betul. Supportnya dong kakak. Asik. Oke, Arbibater semuanya, malam hari ini mungkin mulai minggu ini kali ya. Kita akan bahas sesuatu yang unik-unik, yang menarik, yang mungkin bisa nemenin kamu malam mingguan gitu. Betul. Siapa tahu ada yang malam minggunya nggak sama pacar tapi nongkrong sama temen gitu ya. Jadi ada bahan obrolan. Betul ya. Jangan biarkan malam minggu kamu kelabu, menyendiri di kamar, mending dengerin radio gitu ya. Atau keluar kamar deh, hangout, ajak siapa kek. Bener. Aduh bang, tapi aku nggak punya radio monitor lagi di rumah. Wah, alasan aja. Ya udah, kamu keliling-keliling naik Maxim suruh putarnya 87,7. Kan bisa streaming sekarang ya. Iya, yang penting ada kuotanya sih. Nah itu ya, kalau bete sendirian ya itu tadi bisa pesen ojol keliling-keliling, puterin RB Radio aja ya. Dan kita juga mau ucapin selamat datang nih buat siapa? Ada RB Partner yang baru submit jadi RB Partner nih, datang dari luar kota, cari radio yang cocok. Terus ketemu radio kita. Terima kasih udah mendengarkan kita ya. Mudah-mudahan cocok ya. Cocok bumbu seleranya ya. Oke, Arbibater semuanya, malam hari ini kita bakal ngebahas tentang fakta-fakta unik yang pernah terjadi di dunia yang mungkin kamu belum tahu. Ayo kita cari backsoundnya dulu. Udah tahu apa belum? Kalau belum tahu makanya dengerin kita di malam ini ya di Arbis Night. Tapi Bapak, sebelum kita ke yang materi yang udah kita punya, ada nggak fakta yang Bapak tahu gitu? Fakta unik yang aku tahu gitu ya. Iya, yang Bapak tahu, fakta unik di dunia yang kiranya orang-orang di dunia tuh belum pada tahu gitu. Oh gitu. Ada nggak? Fakta unik apa receh nih? Receh boleh. Emang kan kita walaupun unik tetap receh ya. Beneran. Karena selama ini aku belum pernah ketemu fakta yang benar-benar bisa bikin aku tercengang gitu. Oh betul. Selain kita ngelihatnya di sosmed doang ya. Oh oke. Kayak bunga bangke ataupun mungkin kayak ada sungai di bawah laut. Kayaknya nggak usah ini. Kayaknya ngegas kemana? Gara-gara ditinggal ini kayaknya nih ya. Aduh. Gak ada ya Pak ya? Aku ada nih. Jadi aku kemarin ngedenger satu informasi tentang yang namanya bensin eceran. Oh, bensin eceran bakal dihapus? Bukan. Oh, kirain itu. Kan kalau kita ngomongin bensin eceran, kayaknya identik banget sama orang Indonesia kan? Ya betul sih. Jadi banyak banget yang ngecer di pom bensin. Atau misalkan kadang-kadang kalau karena daerah Indonesia tuh sebegitu luasnya, kadang harga BBM kan nggak sama antar satu wilayah sama wilayah lain. Tidak gitu. Sama rata lah ya. Tidak sama rata gitu. Terus luasnya Indonesia ini kan juga segitu luasnya, nggak usah ngomongin Indonesia lah. Kalimantan aja segitu gedenya, ya kan. Kadang-kadang kita mau ke daerah dari sini anggaplah mau ke Bontang gitu, atau mungkin mau kedeketan Bontang. Iya, maksudnya susah kan nemuin pom bensin. Kalteng lah, Kalimantan Tengah gitu, atau mungkin ke Berau. Nah, maksudnya ke daerah Bontang aja, itu kan kita nggak selalu ketemu sama yang namanya pom bensin. Betul. Walaupun ada ya. Ada. Tapi kan nggak ada juga pom bensin yang 24 jam kayak di luar negeri tuh. Pom bensinnya kan 24 jam terus self service gitu. Jadi kalau misalnya kita jam 3 pagi kehabisan bensin, ke pom bensin ya tetap dilayanin gitu kan. Dan kita kayaknya baru-baru ini aja ya self service ya di beberapa pom gitu ya. Di beberapa pom, betul. Dan itu pun semuanya gitu. Dan itu pun juga masih ada pengawasnya kan, ada abangnya di situ kalau kita butuh bantuan. Nah, makanya di Indonesia itu banyak banget bensin eceran kan. Betul. Bahkan kemarin kan juga sempat ada keluar peraturan pemerintah daerah kalau nggak boleh ada bensin eceran lagi kan. Meskipun sekarang belum ditertibkan tapi baru disosialisasikan. Belum. Karena banyak banget pom mini yang kasusnya itu kebakaran. Iya, udah beberapa kali kan betul, kasusnya kan. Dan ditakutkan kan kayak gitu, merugikan orang-orang di sekitarnya. Apalagi orang-orang yang ngisi BBM di pom mini, itu pada nyebat. Lagi ngisi nyebat. Ya, itu bahaya kan, sih.
sesuatu hal yang sangat danger gitu. Betul. Ya. Aku aja nggak berani loh nyebat di pom Pertamina loh. Ya nggak mungkin Pak. Kalau Bapak berani udah ditangkap, disiram sama orangnya sekali ini masih bantuin nih. Kalau Bapak mau kebakar jangan bawa-bawa kita se pom bensin gitu. Oke. Nah tapi nih makanya karena itu tadi lah ya, karena memang satu akses buat ke pom bensin itu nggak semuanya ada. Betul, ya. Terus apalagi di daerah kota-kota kecil gitu kan nggak banyak. Kayak di Separi gitu kan, itu kan nggak ada pom besar kan. Ya. Yang ada pasti eceran. Betul. Gitu. Palaran juga nggak terlalu banyak ya kan. Nah tapi dulu aku tuh mikirnya gini Pak, kalau bensin eceran itu cuma ada di Indonesia. Mungkin kamu juga percayanya kayak gitu nih RB Partner ya. Betul ya. Bensin eceran tuh cuma ada di Indonesia doang gitu. Ternyata tidak RB Partner. Ternyata ada di negara apa nih? Aku lupa nama negaranya. Yang udah maju apa berkembang nih? Udah maju. Udah maju. Di daerah Amerika Latin tapi aku lupa. Aku pernah bawain beritanya sih. Oh gitu. Ada di satu daerah aku lupa namanya, di daerah Amerika Latin. Jadi ada sebuah video di TikTok gitu. Jadi dia itu lagi kayak road trip gitu lah Pak, naik sepeda motor, keliling terus lagi touring gitu ya? Ya lagi touring tapi sendirian. Nah terus kehabisan bensin. Nah akhirnya dia mampir ke satu kayak bensin eceran gitu RB Partner dan persis banget sama kita. Cuman bedanya kan kalau sekarang udah banyak pom mini ya kalau di Indonesia kan. Kalau di sana bener-bener yang masih yang pakai jerigen gitu. Kayak gitu. Jadi dia ngisi motornya pakai bensin eceran juga. Oke, gitu. Pasti. Nah, orang sana itu ngetapnya pakai motor Thunder juga kayak kita ya? Enggak Pak. Apa pakai Harley? Enggak. Pakai Honda CS1. Wah, CS1. Udah langka banget tuh di jalanan ya. Iya, itu. Tapi nanggung itu. Mending dia beli Thunder aja. Ya, kalau Thunder ketahuan banget dia apa, ya kan sampai enggak boleh sekarang motor Thunder itu masuk pom bensin. Masih bisa kan bayar. Kalau kagak bayar kagak boleh. Iya. Itu RB Partner. Ya, jadi mungkin buat kamu yang isi full lagi. Udah gitu dia kan hemat ya. Ikut ngantri isi full soalnya dia belum 150 cc jadi masih bisa ngisi Pertalite. Ya, kalau udah di 150 nggak bisa, harus Pertamax soalnya. Ya masih ronnya di bawah 90 gitu. Nah itu jadi salah satu faktanya RB Partner kalau kamu yang belum tahu ya. Jadi bensin eceran itu nggak cuma ada di Indonesia. Nah nanti kita bakal kasih ada beberapa fakta ini Pak ya ternyata ya. Ada yang terjadi di dunia gitu. Betul. Ya. Ada berapa itu? Kayaknya 7 deh. 3, 4, 5, 6, 7, 200 sih. Waduh. Enggak banyak banget itu kalau. Kembalian enggak sih? Kembalinya tapi seselawean boleh Mas. Waduh. Boleh buat kerokannya. Oke. Ayo udah RB Partner nanti kita bakal bahas nih beberapa fakta ini yang mungkin bisa jadi bahasan kamu di tongkrongan lah ya. Sambil nyanyi-nyanyi lagunya Bernadia atau Juicy Lucy. Abis capek nyanyi bahas yang ini aja. Tahu nggak ternyata ada ini loh ya. Setelah yang satu ini RB Partner tetap di Arbis Night. Dari RB Radio, The Way of Inspiration. Baik lagi masih di Arbis Night. Betul banget. Dan kita kali ini mau bahas ini ya Pak, tentang fakta-fakta menarik yang belum diketahui orang-orang. Wow, ya aku tercengang. Harusnya ada ini ya, ininya Doraemon itu loh, efek suara Doraemon. MD tolong MD ya, Bang Nanda masukin ya. Udah penuh ini, ketawanya aja ada berapa tuh? Itu ketawanya hapus satu kek. Bisa kali. Anyway, RB semuanya. Jadi buat kamu anak tongkrongan nih. Biasanya kan kalau makin malam nongkrong mamen. Tongkrongannya mulai dari bahas kisah percintaan, politik, terakhir bahasnya agama tuh. Betul ya. Konspirasi. Konspirasi betul. Nah kali ini kita kasih bahan nih buat kamu yang suka nongkrong. Ini yang pertama tuh ada bacol ya. Bahan curcol ya. Bahan coklat tadi. Ini yang pertama, air panas itu membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Ternyata RB Partner. Kok bisa? Gimana caranya? Padahal kalau kita pikir-pikir gitu ya kan ya, kalau dingin itu kalau minus ya. Kalau dingin itu kan dicairinnya pakai air panas. Enggak, contohnya ayam beku, tentang sales ayam nih. Ayam beku gitu dikasihin air panas kan biar es batunya cepat cair gitu. Tapi ternyata enggak gitu RB Partner kalau di alam cara kerjanya. Ini ada namanya tuh fenomena Mpemba. Oh, Mbappe. Ya, ini bukan baru bilang itu bukan pemain bola ya. Namanya Mpemba, kebalikannya Mbappe ya.
Yang pertama kali dicetak oleh seorang pelajar bernama Erasto Mpemba pada tahun 63. Jadi meskipun kedengarannya mustahil gitu ya, RB Partner, atau kayaknya enggak gitu deh cara kerjanya. Soalnya kayak tadi dicontohin, kita mau cairin sesuatu aja pakai air panas kan. Tapi ternyata penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu air panas dapat membeku lebih cepat daripada air yang lebih dingin. Penjelasan pasti tentang mengapa ini terjadi masih jadi misteri. Meskipun beberapa teori mencakup faktor-faktor seperti perbedaan uap air yang terbentuk, laju penguapan yang lebih tinggi daripada air panas, atau perubahan struktur molekul air itu sendiri. Tapi meskipun begitu, fenomena ini tetap menjadi topik menarik dalam fisika, menunjukkan bahwa masih banyak misteri alam yang belum sepenuhnya kita pahami. Oke, kita ini kan sebagai manusia cuma 1% aja sebenarnya memahami dunia ini ya, Partner. Betul. Sisanya banyak-banyak berdoa dan ikhlas gitu ya. Tapi aku kemarin sempat lihat juga di YouTube. Jadi ada orang tinggalnya, aku lupa, kayaknya di Rusia gitu. Di Rusia kan kalau dingin tuh sampai minus berapa gitu. Nah, jadi dia ngerebus air nih. Ngerebus air, maksudnya dia mau menunjukkan betapa dinginnya di luar itu gitu. Jadi dia ngerebus air, begitu airnya udah mendidih, dia matiin airnya, terus dia lempar ke udara gitu. Itu langsung berubah jadi es batu, jadi salju. Jadi salju gitu ya. Karena mungkin minusnya itu udah bukan -1 tapi -20 lebih mungkin gitu. Bahkan air panas aja bisa langsung jadi salju. Nggak kebayang ya, tiba-tiba kita itu kebelet nih pengen pipis di udara sedingin itu. Jadi apakah? Iya. Makanya di sana tuh nggak ada orang yang pipis di samping pohon, di paret, nggak ada. Emang di Samarinda? Di pagar-pagar dinas, di toko orang, udah gak gitu kerekam CCTV lagi. Gak ada itu yang begitu. Lanjut Pak, apa tuh? Oke, ada sungai di bawah laut. Tolong mata saya minus ini kayaknya ya. Kenapa yang pegang itunya? Oh iya, sorry. Gimana? Jadi pencet kontrol sama scroll ke atas. Oke, ya. Ada sungai di bawah laut ternyata ya. Ini fenomena yang amazing banget. Dan dikenal sebagai sungai bawah laut atau submarine river, itu bahasa Inggrisnya ya. Salah satu contohnya adalah ditemukannya di Laut Hitam. Saya baru tahu laut itu ada hitam. Ada, enggak hati bapak aja. Waduh, Blackie. Yang memiliki aliran air tawar yang mengalir di dasar laut. Berbeda dengan air laut di sekitarnya, jadi sungai bawah laut ini terbentuk karena perbedaan densitas antara air tawar dan juga yang lebih ringan gitu ya, air tawarnya ya. Dan air laut yang ternyata lebih berat. Saat air tawar yang lebih padat bergerak menuju dasar laut, ia membentuk aliran yang mirip sungai yang dapat mengalir dengan kecepatan tinggi. Nah, fenomena ini Partner mengungkapkan keajaiban bawah laut yang tersembunyi dong. Terus juga menunjukkan betapa kompleks dan menakjubkannya sistem ekosistem yang ada di bumi ini. Iya, jadi memang aku pernah lihat gitu RB Partner di salah satu artikel, kalau nggak salah di Indonesia tuh juga ada, di Berau tuh ada kayak gitu juga fenomenanya. Jadi atasnya tuh laut, bawahnya itu sungai. Nah, air tawar gitu ya. Iya, jadi dulu mungkin dulunya itu dia emang udah sungainya udah ada lebih dulu, baru ada lautnya. Nah, karena perbedaan air tadi kan konsistensi antara air tawar sama air laut emang beda. Jadi air laut itu sama air sungai tuh nggak akan pernah bercampur gitu RB Partner. Iya sih. Bisa jadi itu muara ya. Muara itu kan pertemuan antara air laut dan juga air sungai. Nah, gitu kalau muara kan dia levelnya sama, Pak. Jadi air sungai ngalirnya ke laut, levelnya sama. Kalau yang di Berau itu enggak. Jadi sungainya di bawah gini. Oh, di bawah nih, ya. Misalkan lautnya ada di atas, itu nih air laut, bawah sungainya itu ada jalan sendiri. Wah, enak banget tuh mancing tuh. Gitu. Kan dua aliran air nih. Kita bisa dapat ikan laut sama ikan tawar. Nah, mancing mania. Siapa tahu kamu dapat ikan lohan yang tulisan SBY. Wadaw. Tahun 2009 rame banget kan itu ikan lohan ya. Lanjut RB Partner, buat kamu yang suka batuk-batuk pasti kamu mungkin pernah memanfaatkan bahan ini sebagai obat batuk ya. Namanya itu madu. Tapi biasanya cewek nggak suka sama madu. Kenapa? Karena siapa cewek yang mau dimadu? Iya sih, kan dia pengen jadi satu-satunya. Iya, gitu. Tapi bukan madu yang itu RB Partner ya. Garam sama madu jadinya sakit dadaku, ku mulai merindu. Ada ya emang lagu itu? Ada. Garam dan madu. Oh wow. Lebih tensi. Waduh. Tensinhan.
Tapi ada aja kepikiran ngaduk madu sama garam ya. Nah, madu ini ternyata tuh nggak bisa kadaluarsa lebih partner, kecuali madunya itu palsu ya. Jadi kalau madu yang asli itu nggak tidak akan pernah kadaluarsa. Bahkan setelah ribuan tahun tuh. Jadi katanya ada madu yang ditemukan di makam kuno tetap aman buat dimakan katanya. Hal ini karena madu itu punya kandungan gula yang sangat tinggi dan pH-nya rendah yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi bakteri dan jamur. Selain itu madu mengandung enzim alami yang membantu mengawetkan dirinya sendiri. Oleh karena itu madu dapat bertahan di kondisi yang sangat lama tanpa rusak. Tapi ngomongin madu ini lucu loh. Kenapa? Ada beberapa tes yang pernah aku dengar gitu ya tentang madu. Jadi kalau kamu beli madu RB Partner, kamu coba campur aja sama air gitu. Tidak akan menyatu gitu ya? Katanya dia nggak akan bisa menyatu gitu. Kalau dia nyatu berarti itu palsu. Ada juga yang bilang kebanyakan gulanya gitu ya. Berarti gulanya tidak alami. Katanya. Gitu. Kalau madu yang asli kan dia itu rasanya nggak semanis yang kita bayangkan. Nah itu masalahnya aku nggak menurut aku ya. Masalahnya aku nggak pernah tahu madu yang asli sama yang palsu tuh yang kayak gimana, nggak tahu. Harus ngambil di hutan, Bray. Iya sih. Atau kamu mungkin punya kenalan peternak lebah, mungkin bisa minta testernya gitu. Nah itu masalahnya. Kadang-kadang mereka nggak jujur juga. Dia oplos gitu ya? Dia oplos gitu. Nah itu ada juga aku pernah dengar tuh katanya kalau telur dikasihin madu gitu, ntar telurnya mateng. Aku pernah dengar kayak gitu. Kalian pernah dengar gitu nggak sih? Karena kan kalau madu asli itu memang sifatnya tuh anget gitu ya. Oh iya ya. Terus kalau kita masukin ke botol, kita buka tutup botolnya, dia akan keluar gas. Oh iya. Cetus katanya gitu ya. Nah, itu yang asli itu. Cuman aku nggak tahu tuh bener apa nggak kalau madu itu kita, misalkan kamu ceplokin telur gitu, terus kamu kasih madu tuh telurnya bisa matang sendiri. Tapi nggak tahu ya. Matangnya mungkin berjam-jam kemudian kali ya. Mungkin ya. Mungkin. Beda sama panasnya kompor, Bray. Beda lah. Atau panasnya Samarinda pas jam 12. Waduh, tadi panas banget. Jam 11 lah, jam 11 aja udah mulai panas tuh. 10 udah panas juga sih. Mungkin bakal memasuki musim kemarau kali ya. Mungkin. Soalnya kan beberapa waktu lalu kan hujan terus. Iya, betul. Ya semoga gak kayak tahun lalu aja sih. Panas dari Januari sampai November. Wah. Lumayan itu. Lumayan ya. Bikin gosong kulit tuh. Iya. AC sama air purifier laku. Wah, laku keras ya. Laku keras. Cuan-cuan banget tuh para pedagang elektronik tuh. Iya. Aku aja udah ngincer satu tuh di bawah lagi promo kan mau ganti nama ya. Apa? Udah ganti nama bahkan. Oh udah kan mereka udah lepas kongsi tuh. Si Anu dan si Anu. Oh iya ya, pisah ya? Pisah. Jadi dia punya brand sendiri nantinya gitu ya. Gak pakai nama A itu lagi. Iya. Udah bisa. Udah bisa, Bray. Oh iya, sayang banget. Ya udah, Bentar masih ada beberapa fakta lagi yang mungkin kita bisa bagikan nanti. Mungkin ya. Kalau enggak ya kamu nikmatin lagu-lagunya aja lah ya. Tetap di Arbis Mai, Tarbi Partner. Check it out.